Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, di mana kita membahas Alkitab bersama-sama dari Kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal terakhir Kitab Wahyu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa membaca firman Tuhan dengan teratur, karena dengan demikian kita bisa mengenal apa yang menjadi rancangan isi hati Tuhan kita terhadap kehidupan ini dan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan juga itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Ada banyak orang yang tidak tahu arah tujuan hidup, yang begitu gelap masa depannya. Dia membutuhkan firman Allah. Firman Allah ini yang memberikan pencerahan, yang menerangi jalan kehidupan supaya tidak menjadi gelap. Nah, Bilangan 35, kita sudah sampai di sana. Di sini dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Jadi kita tahu saudara bahwa suku Lewi ini tidak mendapat satu wilayah khusus untuk mereka tinggali. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka, karena mereka dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani umat Israel secara rohani. Nah, Tuhan tetapi memperhatikan kehidupan keluarga mereka dan memperhatikan juga saudara kehidupan masa depan mereka. Di mana Tuhan meminta kepada Musa supaya memberitahu kepada orang Israel supaya di kota-kota di mana suku-suku itu berada, ada kota-kota yang diberikan kepada orang-orang Lewi, supaya di situ mereka tinggali oleh keluarganya dan memberikan juga kepada mereka tempat bagi ternak-ternak mereka untuk bisa bisa saudara-saudara digembalakan dengan baik akan ternak-ternak mereka. Ya, jadi saudara yang saya kasihi, di sini Tuhan memperhatikan juga akan masalah kehidupan para hamba-hambanya. Dia meminta kepada orang-orang Israel yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk memperhatikan mereka, memberikan mereka sebuah tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk keluarga mereka bisa bernaung, saudara-saudara, bahkan memberikan tanah tempat penggembalaan mereka. Jadi mereka juga mungkin saudara-saudara supaya gembalaan-gembalaan mereka hidup ya dengan itu semua gembalaan-gembalaan mereka. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah gereja juga penting untuk memperhatikan kehidupan pelayan-pelayannya, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk melayani secara rohani di dalam jemaat tersebut, saudara-saudara. Karena itu adalah tanggung jawab di dalam jemaat untuk memperhatikan mereka, supaya mereka tidak lagi harus bergumul dengan hal itu, sehingga mereka saudara dapat memberikan pelayanan rohani dengan maksimal dan sebaik mungkin. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi perhatian khusus bagi gereja-gereja juga, karena itu bukan hal yang salah di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, bukan hal yang tidak baik atau tidak benar, saudara-saudara. Justru kalau kita mau membuka seluruhnya, maka memang mereka harus hidup dari situ, saudara-saudara. Walaupun saya tahu banyak hamba Tuhan kadang-kala tidak menuntut hak-haknya itu, tetapi saudara-saudara, gereja harus bisa memberikan saudara apa yang menjadi bagian yang mencukupkan hidup mereka, supaya mereka tidak lagi bergumul akan perkara-perkara itu, tetapi memfokuskan diri mereka saudara untuk bisa melayani umat secara rohani dengan tanpa terhalang lagi. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itu bagian pertama kita belajar di dalam Bilangan 35, bahwa
Ya, itu adalah tanggung jawab bersama jemaat Tuhan, saudara, untuk memelihara, memperhatikan kehidupan daripada pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang secara khusus dipanggil untuk melayani secara rohani di dalam sebuah gereja atau organisasi gereja, saudara-saudara. Lepas dari banyaknya pertentangan macam-macam, hamba Tuhan memperkaya diri dan sebagainya, saya kira itu adalah hal yang wajar kalau dia punya jemaat yang besar, banyak orang kaya, dan mereka memperhatikan gembalanya dan membuat mereka juga hidup menjadi berkelimbahan, dan sehingga mereka bisa melayani umatnya dengan maksimal dan mereka bisa bertambah banyak dan besar. Saya kira itu bukan hal yang salah, saudara-saudara. Dan hal yang wajar dengan jemaat yang banyak, dengan orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam jemaat itu melalui pelayanannya, dan dia menerima bagian daripada itu. Alkitab tidak menyalahkan akan hal itu, saudara. Terlepas dari banyak kontroversi orang dengan macam-macam, lebih baik mari kita saling mengasihi dan bergembiralah ketika melihat pelayan-pelayan Tuhan itu, hamba-hambanya itu, saudara, juga hidup tidak berkekurangan, saudara-saudara. Nah, namun janganlah hamba-hamba Tuhan hanya mengejar atau melayani untuk mengejar hal itu, ya. Dan saya kira itu adalah urusannya dia dengan Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan memberkati hidupnya dia juga dengan pelayanan yang begitu besar, saudara-saudara. Untuk dia juga tidak harus bergumul lagi dengan hal-hal itu, sehingga pelayanan maksimal bisa dia berikan kepada jemaat untuk pertumbuhan kehidupan rohani mereka. Saya tidak panjang lebar membahas akan hal ini, saudara, tetapi saya percaya bahwa itu bukan hal yang salah di dalam gereja Tuhan, dan kita tidak perlu iri. Kadang-kala saya memperhatikan bahwa orang-orang yang terlalu banyak komentarnya dengan hal itu, kebanyakan iri, cari-cari ayat untuk bisa menyalahkan orang lain. Tetapi saudara, ayat Alkitab tidak pernah berdiri sendiri, saudara. Mereka saling terkait, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayat ini dan ayat itu satu dengan yang lain bisa saling terkait dan saling mendukung. Dan kita melihat dari latar belakang daripada setiap ayat-ayat itu, saudara-saudara, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Dan saya percaya kalau sejak awal Tuhan memilih bangsa Israel sebagai gambaran daripada gereja Tuhan itu, saudara, perjalanan umat kehidupan rohani umat, saudara-saudara, dan apa semua yang ada di sana, maka Tuhan menetapkan untuk hamba-hambanya dipelihara. Itu sudah, saudara-saudara, menjadi sebuah hal yang ditetapkan oleh Tuhan yang tidak pernah salah di dalam Alkitab. Hal yang kedua kita belajar di sini, kota-kota perlindungan. Bahwa saudara-saudara, ada orang-orang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan, misalkan membunuh. Ya, contohnya misalkan saudara-saudara, ya ada orang yang sedang memperbaiki genteng, lalu kemudian saudara ada orang lewat di bawah dan genteng itu jatuh, lalu ada genteng yang jatuh, ya kebetulan lalu mengenai kepala orang itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ketika kena kepala orang itu meninggal kemudian, saudara. Maka orang ini, saudara-saudara, tidak sengaja melakukan hal itu. Maka dia boleh lari ke sebuah tempat yang disebut kota perlindungan. Dan kota perlindungan ini, saudara-saudara, kota perlindungan ditetapkan ada 6. Satu di seberang Sungai Yordan sebelah sana, dan tiga di sini, 3 di seberang. Nah, itu adalah, saudara-saudara, kota perlindungan itu berada di wilayah di mana para imam-imam atau orang Lewi berada di sana. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan, saudara-saudara, bahwa Tuhan memperhatikan keadilan untuk tidak bermain hakim sendiri, saudara. Tetapi setiap orang itu datang ke sana, dan kemudian nanti akan ditentukan apakah dia sengaja atau tidak. Nah, di kota perlindungan ini, saudara, dia bisa tetap hidup selama imam besar masih hidup. Tetapi kalau imam besar itu, saudara, sudah meninggal, dia bisa meninggalkan kota perlindungan dan kembali ke rumahnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita tahu bahwa kota perlindungan kita satu-satunya tidak akan pernah mati, yaitu Yesus Kristus.
Dia, saudara-saudara, hidup sampai selama-lamanya. Dia kekal adanya, saudara-saudara. Dan dia tidak pernah mati. Ya, sebagai manusia dia pernah mati ketika jadi manusia, saudara-saudara, untuk menebus dosa kita. Menebus kita dari segala kesalahan, ke segala dosa-dosa kita, dia menebus kita, saudara-saudara. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia sebagai Allah, kota perlindungan kita, tidak pernah mati. Karena Allah tidak mungkin mati dan tidak bisa mati dan pasti tidak akan mati. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Hanya di dalam Yesus tempat perlindungan kita. Untuk kita ditebus dari segala kesalahan, dari segala dosa-dosa kita. Dan karena dia tidak mati, saudara-saudara, karena dia Allah, maka kita akan mengalami hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Dialah kota perlindungan kita yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, kalau engkau dalam kehidupan ini merasa bahwa begitu berat dosamu, begitu berat kesalahanmu, begitu saudara-saudara engkau tertuduh dalam hidup ini, Yesus adalah tempat perlindungan. Ketika kita datang kepadanya dan mengakui segala dosa kita, dia mengampuni kita, saudara-saudara. Setelah itu, saudara-saudara, hidup di dalam dia, saudara. Dan dialah perlindungan atas kita untuk iblis tidak lagi menuduh kita. Supaya iblis tidak punya lagi kesempatan kuasa atas hidup kita. Dan dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun ada godaan-godaan, cobaan-cobaan datang, maka kita dapat melakukannya seperti Yesus. Ada tertulis kata Tuhan Yesus. Maka dosa tidak bisa menjatuhkan kita begitu saja, tetapi kita punya kuasa untuk berkata tidak. Kita punya kuasa untuk menolak dia, saudara-saudara, dan tidak lagi jatuh di dalam dosa. Oleh karena kita telah menerima kehidupan Kristus di dalam ketika kita diampuni dosa-dosa kita. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita diberi kuasa menjadi seorang anaknya, memiliki DNA Kristus di dalam diri kita, dan tidak lagi memiliki natur dosa itu. Sehingga dosa tidak berkuasa, tetapi hidup Kristuslah yang berkuasa dalam kita sebagai anak-anaknya untuk menolak dosa, mengalahkan iblis, dan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu datang kepada kota perlindungan itu, satu-satunya tempat di mana saudara bisa hidup dan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, saudara, membuka pikiran-pikiran wawasan kita. Ayo mari datang pada Yesus. Buka hatimu senantiasa, biarlah dia kau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hidup berlindung di dalam dia. Tuhan memberkati kita semua, dan saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.